Halo semuanya, kembali lagi di channel FN Production. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai 30 soal TIU CPNS bertipe analogi. Dan soal-soal ini saya dapatkan dari website geniusedukasi.com yang linknya bisa kalian dapatkan di kolom deskripsi. Semoga soal-soal ini bisa menambah perbendaharaan soal kalian sehingga semakin familiar dengan soalnya, kosakatanya, dan dapat membantu kalian dalam mengerjakan soal CPNS 2023 nanti. Pokoknya tetap semangat dan rajin-rajin latihan ya. Kalau begitu, mari kita mulai pembahasannya. Baik, kita di soal yang pertama. Di sini ada kata beranak, kemudian mamalia, kemudian kita disuruh mencari polanya apa. Nah, di sini kita lihat dulu untuk mengerjakan soal-soal seperti ini. Kalau tips dari saya, kita melihat jenis katanya terlebih dahulu. Oke, yang pertama kita lihat beranak ini merupakan kata kerja. Kemudian mamalia adalah kata benda. Oke. Kemudian yang kedua kita lihat juga objeknya itu apa. Nah, beranak ini kan objeknya merupakan sebuah ciri-ciri makhluk hidup ya, ciri-ciri makhluk hidup yang erat kaitannya dengan perkembangbiakan. Jadi di sini perkembangbiakan. Oke. Nah, yang kedua, kalau kata mamalia sendiri itu adalah jenis makhluk hidup yang menyusui. Jadi kita bisa lihat kalau pola yang kita cari itu adalah yang perkembangbiakan dan jenis makhluk hidup ya, ciri-ciri makhluk hidup dan jenis makhluk hidup. Kemudian kata kerja dan kata benda. Oke, yang pertama kita lihat ya di sini ada, ini sudah kata kerja. Kata ini bukan kata kerja ya, bertaring bukan kata kerja, tapi kata benda ya, artinya memiliki taring. Kemudian karnivora itu jenis makhluk hidup. Maka dari itu salah. Kemudian yang kedua kenapa salah? Karena di sini tidak semua karnivora itu memiliki taring seperti yang kita pahami sebagai taring ya, kayak taring yang panjang seperti itu. Karena ada juga beberapa hewan seperti simpanse itu tidak memiliki taring ya. Tapi giginya punya taring tapi pendek ya, seperti manusia. Manusia sebenarnya juga bisa dibilang karnivora ya, karnivora juga, herbivora juga, seperti itu. Karena dia omnivora berarti manusia juga harusnya punya taring, tapi manusia tidak punya taring, hanya gigi taring. Jadi ini juga salah ya. Kemudian yang kedua, bertelur unggas. Nah, bertelur itu sudah, ini perkembangbiakan, kemudian kita kerja juga. Kemudian unggas itu adalah jenis hewan, berarti ini benar, kita simpan dulu. Kemudian yang C, berkelompok. Nah, ini berkelompok dari sifat ya. Kemudian insekta adalah serangga, tapi tidak semua serangga berkelompok, jadi salah. Selanjutnya berjamur dan reptil. Nah, reptil itu apakah berjamur? Tidak ya. Selanjutnya yang terakhir, yang E, itu adalah berkaki empat. Kemudian herbivora. Nah, di sini berkaki empat bukan merupakan kayak perkembangbiakan, tetapi hanya ciri-ciri fisik. Dan ya, herbivora sudah ciri jenis makhluk hidup, tapi karena dia bukan perkembangbiakan berarti salah juga. Dan herbivora itu tidak semuanya berkaki empat ya, ada juga yang berkaki dua seperti burung, itu juga herbivora ya, memakan tumbuhan seperti itu. Beberapa burung memakan tumbuhan ya, seperti itu. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Selanjutnya di soal yang kedua ada memberi dermawan. Mari kita lihat dulu hubungannya seperti apa. Memberi itu adalah sebuah kegiatan ya, kegiatan atau kata kerja. Kemudian dermawan di sini adalah kayak label ya, atau sebutan untuk orang. Kita sebut saja label. Oke, atau kayak orang yang kerjanya itu suka berbagi ya. Kita anggap saja ini adalah pekerjaan tapi bukan profesi ya. Macam itu. Nah, berarti polanya adalah
kegiatan, terus orangnya. Oke, terus harus sesuai ya. Memberi itulah kegiatan orang dermawan. Oke, kita lihat yang A. Mencuri, apakah itu adalah kegiatan dari seorang polisi? Salah ya. Kemudian yang B. Melukis, apakah kegiatan seorang yang kanvas? Salah ya, karena ini seharusnya bukan kanvas tetapi pelukis. Berarti salah juga. Kemudian membantu, apakah perbuatan orang? Ya bisa jadi, makanya kita simpan dulu. Kemudian mencuci, apakah perbuatan baju? Salah juga ya. Di sini mungkin tukang cuci. Terus yang terakhir menulis. Menulis, apakah pekerjaan sekretaris? Ya, menulis adalah pekerjaan sekretaris. Ya kita simpan. Nah, di sini kita ada dua pilihan, yaitu C dan E. Nah, kita lihat yang mana yang benar, yaitu adalah yang paling spesifik. Yang paling spesifik di sini adalah yang E, karena dia spesifik sekretaris. Sedangkan di sini hanya orang, dan orang itu tidak semuanya membantu, tetapi kalau sekretaris itu pekerjaannya menulis. Oke, jadi jawaban yang benar itu yang E. Baik, kita lihat soal selanjutnya. Di sini ada orang bodoh. Kita singkat saja dengan orang bodoh dan ilmu. Nah, kita lihat dulu hubungannya apa sih di antara kedua ini. Di sini yang pertama, orang bodoh itu adalah kayak status orang ya, atau sifat ya, bisa kita bilang sifatnya orang bodoh. Kemudian ilmu itu adalah sebuah sifat juga. Nah, apa sih hubungannya? Di sini juga bisa berarti kayak subjek ya, orang lah ya. Di sini sifatnya. Tapi apa? Atau ini sesuatu lah ya. Tapi apa hubungannya bodoh dengan ilmu? Nah, di sini kalau biasanya itu kita lihat hubungan itu antara A maka B, atau A itu termasuk B dan sebagainya. Nah, kalau ini hubungannya adalah A itu terjadi karena A karena tidak B. Nah, orang bodoh karena tidak ada ilmu. Nah, oke, jadi itu adalah hubungannya. Sekarang kita cek satu-satu hubungan apa yang mereka miliki. Yang pilihan A, miskin. Derma. Derma itu sedekah ya. Kita bisa sedekah. Oke, apakah orang miskin itu karena dia tidak sedekah, atau orang miskin itu adalah orang yang tidak sedekah? Tidak ya, karena banyak juga kok orang miskin yang bersedekah ya. Banyak juga orang yang miskin bersedekah, namun juga mereka tetap miskin. Tapi mereka tetap bersedekah bukan karena ingin menjadi kaya, tetapi karena memang mereka ingin mendapatkan hal-hal yang lebih daripada harta, misalkan pahala, perasaan tenang dan sebagainya. Seperti itu. Jadi miskin itu bukan disebabkan karena tidak bersedekah. Banyak juga orang yang kaya itu juga tidak bersedekah, itu ada ya. Oke, seperti itu. Oke, tapi poinnya adalah bahwa yang dimaksud miskin itu bukan karena orang tidak bersedekah. Jadi ketika ada orang tidak bersedekah itu tidak bisa disebut miskin. Itu adalah poin utamanya. Tidak sedekah itu bukan miskin ya. Oke, pokoknya kalau tidak sedekah itu bukan berarti miskin. Oke, seperti itu. Kemudian yang B, sebelumnya berarti A salah ya. Kemudian yang B, pengemis. Orang pengemis itu pengemis. Pengemis itu apakah artinya dia tidak lapar? Oke, itu tidak ada hubungannya ya, karena orang tidak lapar itu artinya kenyang ya. Orang yang kenyang itu dia tidak akan mengemis. Biasanya kan yang mengemis itu yang kelaparan. Oke, dan orang yang tidak lapar itu tidak bisa disebut pengemis. Salah. Kemudian yang C,
Menganggur, orang yang menganggur ya, pengangguran. Oke, itu adalah orang yang tidak kerja. Nah, ini pengertiannya secara definisi betul ya, orang tidak kerja disebut pengangguran. Jadi kita simpan dulu. Kemudian yang D, orang bekerja atau pekerja itu adalah orang yang tidak bergaji. Salah ya, justru sebaliknya, orang yang tidak bergaji itu adalah pengangguran, dan orang yang bekerja itu justru digaji. Dan yang terakhir, orang kaya itu tidak punya harta. Salah ya, justru sebaliknya, orang kaya itu berharta. Oke, jadi pilihan yang tersisa cuma satu, yaitu yang C. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Nah, soal selanjutnya. Di sini ada kehausan dan air. Oke, apakah hubungannya? Baik, di sini hubungannya itu kurang lebih sama dengan yang soal sebelumnya, yaitu A terjadi karena tidak adanya B. Kehausan terjadi karena tidak adanya air. Jadi kita cari yang mana yang memiliki pola yang cocok dengan A karena tidak adanya B. Kita tes satu-satu ya dengan pernyataan ini ya, dengan pola ini ya. Oke, kemakmuran, kita sebut saja makmur, itu terjadi karena tidak adanya kerja keras. Wah, salah ya. Kalau tidak ada kerja keras justru tidak terjadi kemakmuran. Berarti ini salah. Kemudian yang B, kebodohan. Kebodohan itu terjadi karena tidak miskin. Oke, tidak miskin di sini berarti kaya. Oke. Kebodohan apakah terjadi karena kaya? Oke, tidak ya. Bisa dibilang orang yang kaya itu jauh berpotensi untuk tidak bodoh karena dia memiliki harta untuk bersekolah, mengikuti kursus dan sebagainya. Itu yang secara umum ya. Kalian jangan mengambil bilang lagi ada kasus, oh banyak orang, ada kok orang kaya kak yang tidak pintar. Itu beda lagi ya ceritanya ya. Di sini kita bahas secara umum seperti itu. Dan memang pada faktanya kalau orang sudah punya uang itu mereka kan bisa membeli sekolah, kursus, buku-buku dan sebagainya, internet dan sebagainya. Akses informasi itu mereka lebih banyak ya kalau memiliki uang. Seperti itu. Kemudian yang C, kegembiraan. Berarti ini salah dulu, salah ya. Oke, kegembiraan itu karena tidak adanya hiburan. Oke, kalau tidak ada hiburan justru bosan ya, berarti salah. Kemudian yang D, kelelahan karena tidak kerja. Tidak kerja berarti santai. Kalau santai berarti tidak lelah ya, berarti salah. Kemudian yang E, kelaparan terjadi karena tidak adanya pangan. Pangan itu makanan. Nah, lapar karena tidak ada makanan, benar ya? Berarti karena yang lain juga sudah salah, jawaban yang paling benar adalah yang E. Baik, di sini ada soal lagi, kurus gizi. Apakah hubungannya? Nah, di sini lagi-lagi hubungannya itu sama dengan soal yang sebelumnya. A karena tidak adanya B, kurus karena tidak adanya gizi. Jadi kita langsung saja mencari yang mana yang memiliki pola yang sama. Gemuk itu apakah terjadi karena tidak adanya lemak? Oke, tidak adanya lemak. Oke, tidak ada lemak berarti kurus ya, berarti salah. Bukannya gemuk. Oke, yang kedua, sakit itu terjadi apakah karena tidak adanya dokter? Oke, tidak ada dokter, belum tentu sakit ya, karena faktanya di daerah-daerah tertentu yang tidak ada dokter itu bisa juga kok orang sehat seperti itu. Karena yang menentukan sakit atau tidaknya orang itu bukan ada tidaknya dokter di suatu wilayah, tapi dari gaya hidupnya masyarakat tersebut.
Seperti itu. Nah, dokter itu baru datang pada saat ada yang sakit. Dia tidak menentukan sakit atau tidaknya seseorang. Jadi salah. Kemudian yang C, pendek itu terjadi karena tidak besar. Oke, ini tidak berhubungan sama sekali ya. Ini kan pendek itu kan kaitannya dengan tinggi, sementara besar kaitannya dengan kecil. Sudah tidak nyambung ya, tidak satu server lah saya bilang gitu. Nah, kemudian pintar itu karena tidak adanya belajar. Oke, secara umum ya, kalau tidak belajar berarti justru bodoh ya, berarti salah. Kemudian yang E, bodoh itu karena tidak adanya ilmu. Nah, benar ya. Hampir sama pernyataannya dengan beberapa soal sebelumnya. Berarti karena yang lain salah dan yang tersisa juga cuma ini dan benar, maka ini. Jawaban yang benar adalah E. Nah, soal selanjutnya. Bulu hidung, kemudian udara. Nah, maka alis itu apa? Oke, di sini soalnya sudah berbeda dengan soal-soal yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kita itu hanya diberikan yang ini, kemudian kita disuruh menebak pola yang sama. Tapi kalau soal yang sekarang kita diberikan ini dan satu bagian dari analogi yang selanjutnya. Jadi kita tinggal menebak satu kata saja. Ini seharusnya lebih mudah ya. Tapi ya tergantung juga dengan soalnya ya. Karena kosakatanya susah, semakin susah juga soalnya. Baik, kita lihat apa sih hubungannya antara bulu hidung, udara, dan alis. Nah, awalnya saya pun bingung ya, tetapi setelah diperhatikan baik-baik, ternyata bulu hidung itu adalah bagian yang ada di dalam hidung. Bulu hidung itu udara kan di sini. Nah, udara masuk ke hidung, kemudian dia terhalang oleh bulu hidung karena bulu hidung ini berfungsi sebagai pelindung dari udara luar agar tidak ada kotoran-kotoran yang masuk. Dengan kata lain, bulu hidung ini berfungsi sebagai filter ya, filter udara. Nah, itu hubungannya ya. Bulu hidung adalah filter udara atau pelindung dari udara yang mengandung debu. Maka alis itu dia melindungi atau filter dari apa? Oke, kita lihat yang A. A, hitam. Hitam ini apa? Hitam ini kan warna, berarti salah ya. Tidak ada hubungannya. Kemudian keringat. Alis memfilter keringat atau melindungi keringat. Oke, benar ya, karena alis itu kan dia melindungi mata dari keringat yang turun dari atas. Dan dia juga melindungi ya mata ya, agar keringat yang turun dari atas itu tidak langsung mengenai mata. Oke, berarti benar, kita simpan dulu. Yang C, mata. Alis itu melindungi dari mata. Justru sebaliknya ya. Nah, nah di sini artinya alis ini menyaring atau menameng mata, padahal sebaliknya ya. Mata inilah yang dijaga oleh alis. Seperti itu. Jadi mata itu bukan ancaman, berarti salah. Yang D, kotor. Nah, kotor di sini ini kayak kata sifat aja, kotor, melindungi dari kotor. Harusnya kotoran sih ya, berarti salah ya. Kemudian yang E, debu. Oke, nah debu ini apakah alis melindungi debu? Tidak ya, karena yang melindungi dari debu adalah kelopak mata. Alis itu melindungi dari keringat, sehingga ini salah. Dan jawaban yang tersisa juga cuma satu, dan jawaban yang ini adalah yang paling benar.
Soal selanjutnya, jam tangan waktu lalu termometer apa? Nah, di sini kita harus melihat dulu apa hubungan antara jam tangan dan waktu. Oke, di sini kalau menurut saya cukup mudah ya. Jadi, A-nya itu adalah alat, sementara B itu adalah satuan ya, atau hal, atau sesuatu yang diukur. Pokoknya A itu adalah alatnya. Oke, di sini kita bisa lihat alatnya itu adalah termometer. Termometer untuk mengukur apa? Langsung kita lihat ya di sini. Apakah untuk mengukur titik beku? Dengan termometer kita bisa mengetahui titik beku. Tetapi termometer itu bukan untuk mengukur titik beku ya, tapi langsung terjawab sih kalau saya bilang untuk mengukur suhu ya, suhu atau panas. Yang mana jawabannya di sini? Yang ada adalah yang D. Seperti itu. Jadi jawabannya yang benar adalah D. Kita lihat yang B. Air raksa. Air raksa itu adalah isinya termometer, salah. Kemudian skala ukur, salah juga. Kemudian titik didih ya, bukan juga, karena termometer itu mengukur semuanya, bukan hanya titik didih, titik ukur, tapi semuanya, yaitu suhu atau panasnya. Oke, berarti yang D. Baik, soal selanjutnya, garis lurus. Kita gambar saja ya supaya lebih mudah. Garis lurus, kemudian di sini ada kubus. Oke, garis lurus kubus. Maka kalau garis lengkung itu apa? Oke. Di sini kita bisa melihat bahwa hubungannya adalah yang A ini membentuk B. Kita bisa lihat ya, A ini langsung pergi ke sini, garis lurus, garis lurus, garis lurus, garis lurus. Sehingga kita bisa menentukan B-nya ini adalah kira-kira garis lengkung ini membentuk apa. Kita lihat dari pilihannya, kita cek satu-satu. Oke, lingkaran. Oke, apakah betul? Bisa? Bisa. Kita simpan dulu. Kemudian yang B, bola. Bola juga bisa. Jadi kita masukkan saja dulu. Kemudian yang C, elips. Oke, elips bisa juga, garis lengkung bisa. Kemudian D, balok. Oke, balok bukan garis lengkung ya, berarti ini sudah salah. Kemudian yang E, oval. Oval juga bisa, berarti masuk. Nah, di sini ada 4 pilihan. Wah, bagaimana ini? Oke, berarti kita lihat petunjuk yang kedua dari yang B. Di sini kita lihat ini tidak hanya membentuk sebuah bangunan biasa, tetapi ada spesifik ya, yaitu berbentuk bangunan, bangun ruang. Oke, jadi ada jenis-jenis bentuk itu kan, ada bangun ruang, bangun datar, dan sebagainya. Di sini kan bangun ruang. Nah, manakah di antara pilihan di bawah ini yang bangun ruang? Itu adalah yang B, bola. Berarti jawaban yang benar adalah yang B. Baik, kita lanjutkan ke soal yang selanjutnya. Di sini ada gigi, kunyah, kemudian jari, apa. Di sini kita lihat polanya terlebih dahulu, antara gigi dan kunyah itu hubungannya apa. Nah, ternyata gigi itu berfungsi untuk mengunyah. Oke, jadi polanya adalah fungsi. Nah, karena itu maka jari itu kira-kira fungsinya apa, atau yang mendekati fungsinya jari. Di bagian A ada lentik. Nah, ini bukan fungsi ya, tetapi sifatnya, berarti salah. Kemudian yang kedua, pegang. Jari itu bisa digunakan untuk memegang, ya betul. Simpan dulu. Kemudian jari fungsinya apakah kuku? Bukan ya, karena ini adalah salah satu bagian dari jari, berarti salah. Selanjutnya, tangan. Nah, ini juga bukan fungsi, tapi ini hanya anggota tubuh lain, berarti salah juga.
Dan manis, ini adalah salah satu jari manis, berarti salah juga. Berarti jawaban yang benar adalah jawaban yang B. Soal selanjutnya ada baju, pakaian, beras apa? Nah, hubungan baju dan pakaian ini apa kira-kira? Nah, baju ini merupakan bagian dari pakaian. Oke, berarti ini adalah kategori besarnya ya, pakaian. Pakaian itu ada macam-macam, salah satunya adalah baju. Nah, lalu di sini ada beras. Beras itu di sini di bawah ya. Nah, beras itu bagian dari apa? Pilihannya ada padi. Apakah beras bagian dari padi? Beras itu adalah awalnya dari padi, bukan bagian dari padi, berarti salah. Kemudian pangan itu sama dengan makanan, berarti ya kita simpan dulu, benar ya. Selanjutnya ada sawah. Sawah itu lokasi tempatnya padi atau beras berasal ya. Oke, berarti bukan. Kemudian petani, ini adalah orang yang melaksanakan penanaman padi sehingga menjadi beras. Dan yang terakhir ada desa. Nah, ini lebih tidak nyambung juga ya. Oke, berarti jawaban yang paling benar itu adalah pangan atau makanan. Nah, makanan di sini makanan. Jawabannya yang benar adalah B. Baik, itu saja video saya untuk kali ini. Karena soalnya terlalu panjang, maka akan saya bagi dalam beberapa part. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh silahkan komentar. Mari kita diskusi bersama-sama ya. Kalau ada saran, silahkan sampaikan juga di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.